proses coachingnya harus ada umpan balik positif dan juga memunculkan simpulan yang nantinya akan menjadi komitmen bersama dan ada perubahan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya juga jangan lupa nanti ke area pengembangannya, area pengembangan jangan lupa nanti dibahas, dan saya harus menginformasikan bahwa ada rubrik penilaian dalam proses coaching ini. Ya, rubrik penilaiannya yaitu tidak jauh dari prinsip coaching. Yang pertama pemetaan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Jadi ada 8 kriteria dalam penilaian praktek coaching ini. Ketika nanti Bapak memenuhi kriteria 7-8 kriteria prinsip coaching, Bapak akan mendapatkan nilai sangat baik. Ketika 5-6 Bapak akan mendapatkan predikat baik, 3-4 mendapatkan predikat cukup. Tapi sejauh ini untuk praktek coaching sih keseluruhan, karena sudah pernah praktek ya secara Zoom dengan rekan CGP yang lainnya, mudah-mudahan semuanya di kriteria 7-8. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Samsa Purbaya selaku calon guru penggerak angkatan 10 untuk memulai praktek coaching. Jadi silakan Bapak. Terima kasih Bapak Perfect ya atas waktunya. Baik Pak Wilar, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajar serta tindak lanjut ke depannya supaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, juga bisa mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya, setelah kita kemarin melaksanakan praobservasi pada tanggal 23 Agustus, kemudian saya mengobservasi Bapak ketika kegiatan belajar di kelas pada tanggal 30 Agustus ya Pak ya. Nah sekarang waktunya mengevaluasi kegiatan tersebut. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa perasaan Bapak ketika pembelajaran di kelas dan pada waktu itu saya mengobservasi Bapak? Terima kasih Pak Sansa. Untuk pertanyaan pertama, perasaan. Tentunya ketika kita istilahnya pembelajaran diobservasi orang-orang lain, tentunya ada perasaan gugup ya sedikit, tetapi itu tidak akan terasa ketika kita pembelajaran sudah dilaksanakan. Dan perasaan saya yang paling terasa itu saya merasa termotivasi Pak. Jadi saat pembelajaran itu bagaimana caranya supaya pembelajaran maksimal dan sesuai dengan apa yang direncanakan, itu menjadi perasaan termotivasi yang tumbuh dalam diri saya. Itu saja mungkin. Terkait perasaannya, ketika ada orang yang menonton, tentunya baik rekan sejawat atau rekan sekolah akan terasa berbeda. Tapi kalau kita fokus terhadap tujuan kita dalam pembelajaran, tentunya orang-orang yang menonton kita itu akan diabaikan. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, menurut Bapak, adakah hal yang baik yang sudah dilakukan ketika pembelajaran berlangsung kemarin? Untuk hal baik yang sudah berlangsung kemarin Pak, yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan insya Allahnya sesuai dengan perencanaan yang direncanakan. Kemudian pembelajaran yang dilaksanakan juga itu menurut saya baik, tapi kan belum tentu menurut orang lain baik ya. Pembelajaran itu sudah menarik bagi siswa, menarik dan menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya juga pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan juga melibatkan perangkat pembelajaran TIK juga dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu pembelajaran secara kolaboratif. Jadi siswa itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok dan bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Betul sekali apa yang Pak Wir katakan. Saya juga melihat langsung kegiatan pembelajaran kemarin bahwasanya anak itu antusias. Karena itu adalah modal sekolah kita, karena sekolah kita sudah menerapkan literasi digital. Jadi anak itu sudah terbiasa ketika pembelajaran tidak menggunakan media digital, tentu mereka akan merasa bosan. Tetapi saran saya untuk depannya
ditingkatkan dalam penggunaan media digital tersebut supaya kebutuhan anak itu terpenuhi. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira adakah hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran ke depannya? Yang ingin ditingkatkan bagi saya Pak, yang pertama yaitu terkait persiapan pembelajarannya Pak. Karena kemarin dengan berbagai kesibukan sehingga ada beberapa persiapan yang dadakan, sehingga menurut saya itu kurang maksimal ketika segala sesuatunya dipersiapkan mendadak. Yang selanjutnya yaitu tentunya kita harus bisa memanage waktu ya Pak, karena setiap model pembelajaran yang dipilih, pembelajaran yang digunakan itu memerlukan waktu, kebutuhan waktunya berbeda-beda. Ya. Kemudian yang terakhir Pak, kemarin ketika pembelajaran itu sebetulnya ada media yang tidak digunakan, padahal di rencana itu ada, yaitu media gitar Pak. Awalnya memang pada saat pembelajaran terakhir itu di kesimpulan itu ada nyanyian yang menggunakan gitar. Hanya dikarenakan pada saat itu kalau tidak salah pas pagi harinya hujan dan gitarnya itu adanya di rumah saya Pak. Ya. Ketika hujan bawa gitar itu agak susah ya, sehingga gitar itu tidak digunakan pada kegiatan pembelajaran, padahal di rencananya itu akan digunakan. Itu saja mungkin Pak. Betul sekali ya, persiapan itu sangat penting. Saya juga pertanyaannya nih, ketika mengantisipasi Bapak, maaf ya, Ya. saya membaca-baca RPP ada gitar. Saya melihat kok gitarnya di mana? Gitu. Iya. Ternyata emang pasti setiap sesuatu ada kekurangan dan kelebihannya ya. Karena emang persiapan ini sangat penting ketika kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dari kegiatan tersebut menurut Bapak kalau dihitung dari skala nilai, Bapak itu ada di skala berapa? Skalanya dari berapa? 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10 Pak ya, kalau untuk 10 itu terlalu sempurna ya, tidak mungkin karena ada beberapa kekurangan juga. Paling menurut saya antara 7 sampai 8 pembelajaran yang saya laksanakan. Iya. Berarti kalau angka 7 sampai 8 termasuk KKM lah. Mungkin angka 2 minusnya itu 9 10-nya itu dari kekurangannya tadi ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa rencana Pak Wilar ke depannya terkait dengan pembelajaran di kelas supaya kebutuhan murid dalam belajar terpenuhi? Ya. Jadi yang pertama, supaya rencana ke depannya Pak, kita itu harus mengetahui gaya belajar siswa tersebut, siswa kita ya. Karena setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian selain yang tadi ya, bahwa ketika kita diobservasi oleh orang lain, pasti kita mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu, dan itu istilahnya menjadi kedepannya gitu. Saya ingin menerapkan bahwa setiap hari itu kita harus mempersiapkan pembelajaran. Jangan hanya kita mempersiapkan pembelajaran itu ketika akan ada observasi baik dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah. Karena sebaik-baiknya guru ya Pak, pasti itu adalah guru yang istilahnya masuk ke kelas dengan penuh persiapan, sehingga siswa itu pembelajaran di kelasnya menjadi menarik, menyenangkan, dan siswa itu istilahnya tidak merasa bosan di kelas. Karena cukup lama juga, dari pagi hari kita masuk pukul 7.30 sampai duhur ya. Ketika siswa merasa bosan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita laksanakan, pasti itu tidak akan istilahnya tidak akan kepada siswa ya, tidak akan berhasil. Itu saja mungkin. Ya. Betul sekali apa yang Pak Wilar katakan ya. Gaya belajar itu adalah faktor awal kita mengetahui kondisi kelas. Ya, anak maunya seperti apa, gaya belajar mereka seperti apa, kita harus tahu duluan. Karena fokusnya kita itu sebagai fasilitator, jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak, mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak. Baik Pak Wilar, pertanyaan terakhir ya. Tujuan yang ingin dicapai, kemudian ukuran keberhasilan untuk kedepannya apa? Jadi untuk
dan walaupun ada yang mengobservasi ataupun tidak, itu kita harus tetap melaksanakan pembelajaran yang sama seperti itu. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari antusias siswa itu sendiri, Pak. Ketika misalkan siswa itu mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, kemudian muncul jiwa atau rasa kolaboratif dari siswa, juga muncul inovasi-inovasi yang dibuat oleh siswa itu sendiri, berarti itu suatu keberhasilan bagi saya sebagai guru, Pak. Kemudian di samping itu juga saya memerlukan faktor-faktor pendukung ya. Seperti dukungan dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, kemudian dukungan juga dari orang tua siswa, dan juga memerlukan dukungan berupa sarana prasarana yang memadai untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Iya, baik Pak Wilar, sungguh sangat luar biasa ya rencana tindak lanjut ke depannya. Bahwasanya pembelajaran yang menarik itu tetap harus kita persiapkan dari awal, jangan sampai karena ada monek ataupun ketika kita mau mulai kita baru merencanakan hal tersebut. Padahal baiknya karena fokusnya kita adalah seorang guru yang akan ditiru oleh banyak siswa ya, tentunya kita harus mempersiapkan hal tersebut supaya tujuan kita tercapai. Keberhasilannya bisa dilihat bahwasanya menurut Pak Wilar tadi, ketika anak antusias itu adalah faktor keberhasilan ya. Ketika di kelas anak tidak diam, anak itu berisik tapi berisik dengan kondisi diskusi ya. Anak itu berani ke depan untuk mempresentasikan tugasnya, itu sungguh sangat luar biasa. Kemudian terkait dengan program yang ingin Bapak laksanakan ke depannya, tentu saja memang tidak bisa secara individual ya, tentunya harus berkolaborasi, terutama dukungan kepala sekolah juga itu sangat benar mendukung. Kemudian rekan sejawat juga mendukung tentang kegiatan, tidak iri, tidak membuli, tetapi meniru gitu ketika kita berbuat baik atau berinovasi dalam pembelajaran. Terus orang tua juga itu sangat berpengaruh, karena setelah kita telah menggunakan literasi digital, otomatis anak pun diperbolehkan membawa gadget masing-masing dalam artian untuk pembelajaran. Tapi kita sebaiknya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang tua bahwasanya penggunaan gadget ini bukan untuk main-main. Terus ada konsekuensinya juga buat anak ketika ke sekolah membawa handphone. Jika digunakan misalkan untuk main game, itu ada konsekuensinya ya, karena fokusnya bawa handphone itu untuk media ajarnya. Baik Pak Wilar, cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf atas waktunya. Mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, siap Pak. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada Bapak PT. Terima kasih Pak telah melaksanakan praktek coaching sangat luar biasa dan baik sekali. Izinkan saya untuk menyampaikan pengamatan praktek coaching barusan. Apakah diizinkan Pak? Ya, bangga. Ya, dari apa yang saya lihat barusan, dari hasil pengamatan, ada beberapa hal yang akan sampaikan Pak. Yang akan saya sampaikan, yang pertama terkait percakapan tadi terjadi secara dua arah antara coach dan juga coachee. Bisa dikembangkan terkait ada pertanyaan pemantik yang susulan, jadi tidak langsung merasa puas atas jawaban yang pertama, tetapi tetap dikembalikan lagi. Contoh seperti tadi, ketika ditanyakan apa hal yang bisa Bapak lakukan, itu yang pertama. Yang keduanya susulan, apakah ada hal yang lain, sehingga nanti Bapak bisa nanti coaching bisa menyimpulkan dari beberapa opsi yang ada seperti itu. Jadi tidak hanya dari satu pertanyaan saja. Jadi silakan nanti ada pertanyaan susulan dari pertanyaan awal. Selanjutnya juga ini adalah proses coaching, bukan proses konseling dan juga mentoring, sehingga
tidak disarankan seorang coach untuk menyampaikan saran kepada rekan sejawat atau coaching. Jadi lebih baik rekan sejawat yang menyimpulkan terlebih dahulu apa yang dia dapatkan dari proses coaching ini. Karena tadi di akhir kegiatan coach tidak memberikan kesempatan untuk rekan sejawatnya membuat simpulan, ya. Sedangkan itu ada di kategori percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi ada simpulan. Jadi silakan nanti bisa dikembangkan di bagian simpulannya. Itu maksudnya ke memaksimalkan potensi. Selanjutnya juga ini praktek coachingnya sudah berjalan dengan baik, sangat luar biasa. Alur ceritanya dari mulai tujuan tadi sudah nampak, identifikasi sudah nampak, tinggal dikembangkan beberapa pertanyaan sehingga ada opsi pilihan untuk rekan sejawat. Selanjutnya untuk rencana sudah ada, tetapi tetap tadi pertanyaannya tidak disusul dengan pertanyaan berikutnya, sama opsinya hanya satu. Untuk tanggung jawab itu sudah bagus, bahkan tadi ada sebuah komitmen bersama bahwa setelah kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan selanjutnya. Keseluruhan alhamdulillah sudah bagus Pak, sangat luar biasa sekali. Bahkan dari beberapa kategori ini sudah mencapai 7 sampai 8 kompetensi yang dilakukan pada praktek coaching ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada calon guru penggerak Pak Samsa. Mudah-mudahan hal ini bisa ditularkan kepada rekan sejawat yang belum mengikuti kegiatan program guru penggerak. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.